semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Rika. Dan kali ini aku mau bahas tentang kelompok-kelompok yang mereka itu membuat negara jadi-jadian di Indonesia. So guys, simak terus videonya sampai habis agar kalian tidak mudah tertipu dengan penipuan semacam ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, aku ucapin selamat datang. Dan kalian kalau suka dengan berita-berita viral dan juga kisah-kisah horor, kalian boleh banget untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan apabila aku upload video baru. Lagi dan lagi, Indonesia dikejutkan dengan sekelompok ormas atau organisasi masyarakat yang seolah-olah mereka itu ingin mendirikan negara di dalam negara. Ya bener gak sih? Mereka itu ya selain mempunyai pemimpin, pengikut, lambang negara, bahkan mereka juga mencetak uang mereka sendiri. Gila nggak? Setelah beberapa kelompok-kelompok nyeleneh seperti ini sudah diamankan sama kepolisian ya. Contohnya yang pernah viral yaitu Sunda Empire, terus King of the King, juga ada Kerajaan Ubur-Ubur. Dan ternyata ada lagi nih guys, yang terbaru yaitu Paguyuban Tunggal Rahayu. Nah, yang lebih mengejutkan lagi nih guys, yang terbaru ini yaitu yang Paguyuban tadi, itu bahkan sampai benar-benar berani banget merubah lambang negara Indonesia. Ya kalian tahu kan, lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila ya, dimana Garudanya itu, kepala Garudanya menengok ke kanan, sementara sama mereka dirubahlah Garudanya ini nengok ke depan. Udah gitu, kepalanya katanya sih dikasih mahkota. Yang mana sih kalau aku lihat itu lebih kayak pakai kupluk gitu nggak sih? Kemudian di kaki Garudanya itu kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah mereka nambahin tuh dengan kata-kata Sutana Legawa, yang artinya mereka itu akan membantu dengan sukarela. Ya sih, yang namanya sukarela itu kan sebenarnya bau-baunya gratis ya, namanya juga sukarela, relawan. Tapi nyatanya enggak nih guys, karena jelas-jelas para pengikutnya itu kalau mau bergabung di dalam organisasinya mereka itu wajib mendaftar dengan menyetorkan sejumlah uang pendaftaran. Oh, no. Ya informasinya sih, uang pendaftarannya itu berkisar antara 100.000 sampai 600 ribuan. Wow, itu lumayan banget loh. Apalagi pemimpinnya ini sempat mengklaim bahwa pengikutnya itu sudah ada sejumlah 13.000 pengikut yang tersebar di 34 provinsi. Ya, ini benar-benar cepat banget menyebarnya kalau memang itu bener ya. Oh iya, saya juga sempat ingat dulu yang Sunda Empire itu bahkan harus menyetorkan 5 juta rupiah kalau nggak salah. Itu adalah syarat untuk bergabung di Sunda Empire. Oh my god, itu bukan uang sedikit ya guys. Jadi menurut aku ini fix adalah organisasi penipuan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, atau mungkin kalian juga punya pertanyaan yang sama, bagaimana mungkin nih kira-kira masyarakat Indonesia itu tertipu lagi dan lagi? Padahal kan seharusnya kita itu belajar nih dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Karena kan beberapa kelompok-kelompok yang ada sebelumnya ini sudah diamankan polisi, dan beritanya benar-benar disebar di televisi, di internet, di YouTube, di media online, apapun itu ngebahas bahwa kelompok-kelompok yang seperti itu tidak baik ya, atau termasuk yang tidak seharusnya untuk diikuti gitu ya. Dan otomatis kita pasti belajar dong kalau misalnya oh ini kayaknya serupa nih kelompoknya, kita ya jangan ikutan, apalagi bahkan sampai dimintai uang gitu loh untuk disetorkan sebagai syarat masuknya, ya enggak? Seperti kata Bapak Ketua Majelis Adat Sunda yaitu Bapak M. Ari Mulya Subagja, beliau mengatakan bahwa kita benar-benar harus mencari akar permasalahannya. Jadi ibarat kata nih ya, misalnya nih yang kita tebang cuma ranting kanan, ranting kiri, otomatis dia akan tumbuh lagi. Jadi benar-benar harus mencabut akarnya nih guys, supaya tidak terulang-ulang lagi modus-modus penipuan seperti ini. Setelah diteliti lagi lebih dalam nih ya guys, ternyata
mereka ya, para calon-calon pengikutnya itu dirayu atau diiming-imingi dengan yang namanya keuntungan. Keuntungan apa? Dari mana? Ceritakan ini adalah tentang dongeng harta karun di Bank Swiss. Kalian pernah dengar nggak sih tentang orang-orang yang menyebar bahwa ada harta karun di Bank Swiss, yaitu harta dari Bapak Soekarno? Nah, kalau misalnya kalian pernah dengar tentang itu, inilah yang ternyata dikembangkan sama mereka untuk akhirnya menipu orang-orang yang mudah percaya ya. Apalagi misalnya nih ada orang yang himpitan ekonominya itu termasuk rendah, otomatis ketika diimingin apabila kamu membayar 100.000 maka kamu akan mendapatkan 10 juta misalnya, seperti itu ya, dalam waktu singkat. Siapa sih yang nggak mau gitu loh. Dan itulah yang digunakan oleh para penipu-penipu ini guys. Dan dongeng yang beredar ini juga bervariasi ya. Ada yang bilang ini adalah harta Bapak Soekarno. Ada juga yang bilang ini adalah harta peninggalan dari Raja-Raja Nusantara. Ya, tergantung mereka aja nyampaikannya apa. Dan hartanya ini juga bisa berupa uang dan juga emas. Kesamaan yang menyatukan kisah-kisah dari soal harta di Bank Swiss ini adalah cara mencairkan harta tersebut. Yaitu syaratnya mereka harus menyetorkan uang gitu ya untuk pendanaan modal awal gitu, untuk mereka si pemimpinnya ini bisa pergi ke Swiss mencairkan uang tersebut. Nah, itulah makanya mereka diminta untuk menyetorkan uang terlebih dahulu. Betnya bisa terbaca, otomatis masyarakat itu langsung tertipu, bahkan dengan sukarela gitu loh mereka memberikan uang kepada pihak-pihak pendongeng ini. Yang pasti tentunya harta di Bank Swiss itu nggak ada ya guys. Kira kok mereka bisa yakin bahwa harta di Bank Swiss itu benar? Ya, yang namanya penipu itu pasti otaknya lancar ya guys ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan segala macamnya. Dan di Indonesia ini dikisahkan di tahun 2014 pernah terbit sebuah buku yang berjudul Harta Amanah Soekarno, ditulis oleh Alfari ANS. Ceritanya begini, Presiden RI Soekarno menjalin perjanjian dengan Presiden Amerika Serikat pada saat itu John F. Kennedy ya. Di buku itu Safari ANS ini menyebutkan bahwa dalam perjanjian itu Amerika Serikat setuju mengakui bahwa kekayaan negara yang ada dalam bentuk emas, yaitu 57.000 ton emas, berasal dari Indonesia. Dan dana dalam bentuk emas itu diklaim Bung Karno kepada Amerika sebagai harta rampasan perang. Biasanya si pendongeng hoax ini sampai menunjukkan sertifikat-sertifikat, surat-surat, kertas perjanjian, ataupun penyimpanan harta tersebut ya di Bank Swiss, yang benar-benar membuat si calon korban ini percaya gitu loh guys. Padahal Green Hilton Memorial Agreement itu memang benar-benar tidak pernah ada atau hanya hoax. Pengusung dongeng tadi mengatakan bahwa perjanjian ini mereka laksanakan di Swiss pada tanggal 14 November tahun 1963. Itu ternyata tidak terbukti ya guys. Karena pada saat itu Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy yang menggelar jumpa pers di auditorium Departemen Luar Negeri Amerika, Washington DC. Bagaimana itu tercatat di situsnya John F. Kennedy Presidential Library and Museum. Berikut ini adalah daftar orang-orang yang pernah menyebarkan hoax dan mengambil keuntungan tentang dongeng harta di Bank Swiss. Yang pertama yaitu Ahmad Zaini di tahun 2008. Pria dari Tasikmalaya ini bernama lengkap Ahmad Zaini Suparta. Dia ini mengaku sebagai keturunan dari Prabu Siliwangi. Dan dia ini mengaku punya dana dalam bentuk emas di Bank Swiss sebanyak 20 kali lipat dari APBN Indonesia. Dan bahkan dongeng yang dia sebarkan ini sempat memakan korban ya guys. Orang-orang yang tertipu dengan dia dan bahkan menyetorkan sejumlah uang kepada Ahmad Zaini sebagai modal awal untuk Ahmad Zaini ini bisa mencairkan uang tersebut di Bank Swiss. Akhirnya uang tersebut dibawa lari oleh Ahmad Zaini.
Yang kedua yaitu James Lyndon Graham di Selandia Baru di tahun 2011. Graham ini berbohong nih sama orang-orang di sekitarnya dia, dan dia mengaku bahwa dia ini adalah anak tidak sah dari Presiden Soekarno. Bahkan dia ini juga mengklaim nih punya kedekatan dengan keluarga kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Graham ini sampai membual ke orang-orang bahwa dia itu sebenarnya memiliki harta warisan yang berupa lahan, berupa emas gitu ya. Namun untuk mencairkan semuanya itu dia membutuhkan pendanaan sementara, dan dia berjanji akan mengembalikan uang-uang para investor-investornya itu dengan 10 kali lipat nih guys. Dan dia berhasil menipu sebanyak 1,6 juta US dollar. Namun hanya 6 ribuan US dollar ya yang bisa dikembalikan ke korbannya. Setelah ditangkap, Graham ini ternyata mengidap sakit jiwa nih guys. Oh my god, ditipu sama orang gila. Tiga yaitu Gustav Jobsman di Austria tahun 2012. Dia ini mengaku sebagai seorang mediator yang bisa mencairkan harta dari bank Swiss tersebut ya. Hanya sih dia itu mengetahui bahwa jumlah hartanya itu sebanyak 180 miliar US dollar. Itu hanyalah cerita fiktif. Tidak disebutkan ya di sini apakah Gustav ini sempat memakan korban atau tidak. Jadi motifnya kalau kita lihat di sini hampir sama ya. Jadi mereka itu memberikan iming-iming tentang harta warisan yang ada di bank Swiss, dan mereka itu mengarang cerita bahwa mereka itu membutuhkan pendanaan yang lumayan besar agar mereka bisa mencairkan uang tersebut di bank Swiss. Kemudian mereka itu menjanjikan akan membayar 10 kali lipat dari uang-uang yang sudah mereka investasikan. So, semoga dengan adanya penjelasan ini, masyarakat Indonesia itu mulai terbuka ya. Jadi kalau misalnya sampai ada orang-orang yang mengisahkan tentang harta-harta warisan di bank Swiss atau segala macam, pastikan kalian menolak hal ini gitu loh, karena nyata-nyata ini adalah modus penipuan yang udah dari tahun ke tahun, dan itu aja yang diceritakan tapi tetap banyak pengikutnya. Guys, sampai di sini aja video aku. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa request untuk ngebahas apa yang selanjutnya.